Baik, selamat siang. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Namo Buddhaya. Pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan topik program edukatif yang kreatif dan inovatif di keperabatan komunitas. Barangkali di dalam topik ini nanti saya akan jelaskan sedikit terkait dengan kreatif dan inovatif tersebut. Nah, kira-kira nanti juga akan saya tampilkan beberapa contoh program-program kreatif dan inovatif yang sudah ada yang bisa dikembangkan di keperawatan komunitas atau di kesehatan. Nah, barangkali nanti setelah ini adik-adik akan bisa mengembangkan kira-kira program kreatif dan inovatif yang seperti apa yang bisa adik-adik kembangkan ke depannya. Jadi itu yang nanti yang akan menjadi tugasnya adik-adik. Nah, barangkali untuk lebih lanjut ya terkait dengan hal tersebut ya, jadi kita akan mulai apa sih yang dimaksud dengan kreatif dan inovatif tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam proses pembelajaran kita ini selalu harus dilakukan sepanjang daur kehidupan kita. Jadi yang sering kita dengar ya di dalam peribahasa long life education. Jadi kita harus belajar sepanjang hayat. Jadi kalau kita menerapkan yang disebut dengan long life education ini, tentunya kita bisa memperlihatkan suatu perubahan perilaku ke arah yang akan lebih baik, baik itu perubahan secara kognitif, ya terkait dengan knowledge kita, afektif terkait dengan sikap, maupun psikomotor kita, tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan. Jadi semua itu bisa kita lakukan ketika kita bisa melakukan suatu kegiatan yang kreatif dan inovatif. Ya, yang artinya bahwa kita melakukan kegiatan tidak hanya monoton, itu saja setiap saat. Nah, perubahan-perubahan itulah yang akan membuat kehidupan kita akan lebih baik. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan kreatif? Jadi banyak sekali konsep-konsep yang berkaitan dengan kreatif tersebut yang bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya di sini ada konsep terkait dengan kreatif yang dikembangkan oleh Widayatum. Jadi kreatif itu adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah yang memberikan individu menciptakan ide-ide yang asli. Jadi bagaimana pemecahan masalah itu yang bisa dilakukan berdasarkan ide-ide yang baik, yang berasal dari individu itu sendiri. Jadi berupa ide maupun gagasan konsep-konsep. Nah, sedangkan Asep, jadi yang disebut kreatif itu adalah kemampuan seseorang untuk berpikir di dalam mencapai produk yang beragam, ya, dan produk itu sifatnya baru, baik dalam bidang keilmuan, seni, sastra, mungkin yang kita geluti saat ini adalah bidang kesehatan, di mana nanti produknya itu bisa diterima dan disukai oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sifatnya berguna bagi kehidupan masyarakat. Nah, konsep yang lain juga ada santrops. Jadi yang disebut kreatif itu adalah kemampuan untuk memikirkan tentang sesuatu dalam cara baru dan tidak biasanya. Jadi ada kata kuncinya baru dan tidak biasa, serta untuk mendapatkan solusi-solusi yang lebih baik dan unik, berbeda dari hal-hal sebelumnya. Nah, sedangkan semiawan itu menyampaikan bahwa kreatif itu adalah kemampuan untuk memberikan gagasan baru dan menetapkannya dalam pemecahan suatu masalah yang dihadapi. Nah, dari konsep-konsep yang sudah dikembangkan itu, maka bisa ditarik satu kesimpulan bahwa kreatif itu adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru
dan untuk menemukan cara-cara yang baru di dalam melihat masalah dan peluang yang ada. Jadi di sini kuncinya adalah kreatif itu adalah pengembangan ide yang baru di dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada. Nah, itu yang dimaksud kreatif. Nah, apa ciri-ciri seseorang itu dikatakan kreatif? Jadi yang disebut kreatif itu apabila seseorang itu memiliki rasa ingin tahu yang luas dan mendalam. Jadi mereka itu selalu ingin tahu sesuatu itu yang lebih mendetail, ya lebih rinci. Kemudian ciri yang lain memiliki daya imajinasi yang tinggi. Jadi dalam tanda kutip memiliki daya khayal yang tinggi sehingga dia akan selalu berpikir mengembangkan ide-ide yang bisa dia lakukan ya di dalam kehidupan sehari-harinya. Ketika misalnya orangnya pendiam, bengong aja, barangkali dia tidak akan bisa kreatif ya sehingga bisa dicirikan di sini itu orang yang kreatif itu punya daya imajinasi yang tinggi. Kemudian ciri yang lain selalu memberikan gagasan atau usulan terhadap suatu masalah. Jadi ketika orang itu diminta memberikan suatu pendapat, dia itu selalu punya ide atau gagasan di dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Kemudian ciri yang lain melihat suatu masalah itu dari berbagai aspek sudut pandang yang ada. Jadi ketika ada masalah, dia akan melihat dari sudut pandang A, sudut pandang B, C, D, dan lain sebagainya. Sehingga dia akan memikirkan kira-kira apa yang bisa dilakukan di dalam memecahkan masalah tersebut. Kemudian ciri yang lain original, ya di dalam mengungkapkan gagasan dan pemecahan masalah yang ada. Jadi selalu ada ide-ide baru yang memang berasal dari dalam dirinya, dari gagasan-gagasan dia sendiri. Nah, itu adalah ciri yang kreatif. Nah, bagaimana yang disebut dengan inovatif? Ya, jadi perbedaan daripada kreatif. Jadi menurut Everett, ya, M. Rogers, jadi inovatif itu adalah seseorang yang memiliki gagasan, ide, rencana, praktek, atau benda yang diterima dan disadari sebagai hal yang baru. Ya, jadi hal yang baru dari seseorang atau kelompok untuk diimplementasikan atau bisa diadopsi. Jadi ketika dia sudah punya ide, itu dikembangkan, kemudian dilakukan. Ya, sampai bisa ditiru dan diterapkan daripada ide-ide yang dimiliki tersebut. Nah, kemudian sedangkan ini Stephen, ya, jadi Stephen Robbins itu mengungkapkan bahwa inovatif itu adalah gagasan atau ide baru yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk atau suatu produk maupun jasa. Jadi dia bisa mengembangkan ide yang sudah ada. Jadi ada suatu produk, ada benda atau jasa yang sudah berjalan, itu dikembangkan lagi, itu disebut dengan inovasi. Jadi merubah ide awal ke ide yang lain, ya bentuknya maupun jenis dan fungsi lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini inovatif itu adalah melakukan suatu proses pembaharuan atau pemanfaatan atau pengembangan dengan menciptakan hal yang baru yang berbeda dengan hal-hal yang ada sebelumnya. Nah, jadi itu yang disebut inovatif. Kira-kira nanti adik-adik ketika di keperawatan, jadi pengembangan inovatif apa yang bisa dilakukan? Jadi lihat ide-ide yang sebelumnya, kemudian adik-adik tiru, adik-adik rubah, sehingga memunculkan daripada ide yang berbeda. Nah, itu yang bisa disebut sebagai suatu hal yang inovatif. Jadi merubah sesuatu yang ada ke hal yang berbeda. Nah, apa syaratnya? Ya, seseorang itu bisa dikatakan inovatif, tentu memunculkan suatu produk atau jasa yang baru. Ya, tidak sama dengan
barang atau produk yang ada sebelumnya. Kemudian berbeda dari sebelumnya, tentu itu sudah disampaikan. Kemudian memberikan manfaat, ya, baik itu bagi orang yang mengembangkan inovasi itu yang disebut inovator, maupun bagi orang lain. Jadi di sini syaratnya itu baru dan bermanfaat. Kemudian ciri yang lain fleksibel dan adaptif. Jadi orang yang inovatif itu selalu terbuka ya terhadap setiap perubahan maupun menyesuaikan diri terhadap rencana-rencana yang telah disusun. Serta menyajikan beragam solusi serta gagasan-gagasan di dalam memecahkan masalah yang ada. Itu disebut fleksibel. Kemudian komitmen untuk belajar. Jadi seseorang yang inovatif itu selalu akan berusaha mencari pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya baru, yang berbeda dari apa yang dia miliki sebelumnya, kemudian menyeimbangkan setiap informasi yang diperoleh, serta menyelaraskan pengetahuan dan informasi tersebut dengan setiap tindakan yang dikerjakan. Kemudian ciri yang lain self-motivated atau mampu memotivasi diri sendiri. Jadi orang yang inovatif ini cenderung tanggap atas kebutuhan dirinya, aktif. Ya, jadi dia itu selalu aktif menggagas ide-ide baru dan menghargai setiap usaha yang dilakukan. Kemudian visionaris. Jadi orang yang kaya akan inovasi cenderung memiliki pandangan yang jauh ke depan. Jadi orang belum memikirkan apa yang akan dikerjakan berikutnya, tapi ketika orang yang inovatif itu sudah tahu apa yang akan dia kerjakan berikutnya. Kemudian mengambil risiko. Jadi orang inovatif ini cenderung akan melakukan suatu tindakan meskipun ada risiko yang akan dia hadapi. Jadi dia akan mampu untuk mengambil daripada risiko-risiko tersebut. Kemudian tekun dan ulet. Jadi orang yang inovatif ini memiliki ketekunan yang tinggi dalam mempelajari hal-hal baru dan cepat belajar. Jadi selain itu mereka itu memiliki suatu kemampuan yang tinggi untuk terus mencoba. Jadi mencoba dan mencoba lagi dan pantang menyerah. Jadi ini adalah tekun dan ulet. Nah di sini ada perbedaan inovatif dan kreatif. Jadi perbedaannya itu kreatif adalah ya naluri yang ada sejak lahir. Inovatif itu bisa muncul ketika dia diasah atau dipelajari dan bisa dikembangkan terus-menerus. Jadi kreatif itu adalah proses timbulnya ide-ide baru, sedangkan inovasi adalah melakukan atau mengimplementasikan ide-ide yang terdapat dalam kreativitas tersebut. Jadi ini sudah bentuk implementasi dari kreativitas, itu adalah inovasi. Inovasi menjadikan ide tersebut mendapatkan nilai komersial. Inovasi itu adalah usaha daripada seseorang untuk mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya untuk bisa menghasilkan produk barang, baik bagi diri sendiri ataupun bagi lingkungan di sekitarnya. Jadi inovasi itu juga bisa diartikan perbedaannya adalah kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya yang baru. Nah, sedangkan persamaannya inovasi dan kreatif itu adalah satu hal yang mengenai penciptaan ide-ide baru, gagasan baru, metode baru, ataupun cara-cara baru di dalam memecahkan masalah dan peluang yang berbeda dari sebelumnya. Jadi sama-sama memang mereka itu memiliki ide, gagasan, atau metode yang sifatnya baru dalam memecahkan suatu masalah. Nah, bagaimana peranan daripada sekolah dalam pembelajaran kreatif dan inovatif? Jadi perannya itu selalu mempunyai ide yang fresh. Jadi di sekolah itu harus punya ide-ide yang baru, yang fresh, yang berbeda dari ide-ide sebelumnya. Kemudian sekolah itu harus tampil beda,
Ya, jadi tidak sama dengan sekolah-sekolah yang lainnya, cara mengajar dan lain sebagainya. Jadi itu harus bisa dikembangkan. Kemudian fleksibel. Jadi bisa menciptakan suasana kelas yang tidak kaku. Jadi guru itu bisa menciptakan suasana kelas yang berbeda-beda, berubah-ubah, sehingga tidak monoton, sehingga mahasiswa itu tidak bosan. Kemudian yang lainnya yang bisa dikembangkan di sekolah, supel, kepandaian daripada perangkat sekolah dalam bergaul. Ya, jadi ini adalah supel, dia bisa bergaul dimanapun, dalam keadaan apapun. Ketika guru itu dengan siswanya, jadi menyesuaikan. Jadi tidak selalu memposisikan bahwa dia itu adalah seorang guru ataupun dosen yang harus selalu dihormati, kemudian dibuat yang lebih tinggi kedudukannya dan lain sebagainya. Jadi harus bisa berbaur dengan masyarakat di sekolah tersebut. Oke, kemudian selanjutnya menyenangkan. Ya, jadi di sini di dalam kehidupan sekolah yang kreatif itu harus menyenangkan bagi semua komponen yang ada, baik itu siswa, baik itu dosennya, baik itu sivitas akademika yang lainnya, sehingga tidak membosankan. Kemudian sering melakukan suatu eksperimen, ya selalu mencoba hal-hal yang baru, yang berbeda dengan sebelumnya untuk menemukan hal yang lebih baik. Yang lainnya cekatan, sigap, dan tidak pernah menunda-nunda suatu tugas. Nah, barangkali ini yang menjadi poin nanti ketika di sekolah, pengembangan di sekolah itu yang sifatnya kreatif dan inovatif. Jadi harus cekatan, sigap, dan tidak pernah menunda. Barangkali nanti adik-adik dikasih tugas, jadi ketika kreatif dan inovatif, jadi harus cepat untuk dikerjakan. Nah, bagaimana realisasinya di dalam pembelajaran kreatif dan inovatif di sekolah? Jadi sini ada pembelajaran dilakukan secara role play. Jadi ada contoh-contoh yang bisa ditiru, atau mungkin talking stick. Jadi diberikan permainan-permainan. Jadi ketika diputar daripada tongkat, dimainkan musik, sampai di mana musik itu mati, siapa megang tongkat, itu yang diminta untuk menjawab daripada pertanyaan ataupun menyampaikan gagasan-gagasan tertentu melalui tebak kata maupun melalui media pengajaran-pengajaran yang lainnya. Nah, ini beberapa contoh ide kreatif dan inovatif dalam keperawatan. Misalnya inovasi yang berbasis digital. Jadi banyak dikembangkan, mungkin adik-adik bisa lihat di web nanti, Asiteru misalnya aplikasi teknik edukasi pada pasien-pasien yang baru datang, Sipena DM, jadi aplikasi mengendalikan diabetes mellitus. Nah, jadi di sini bentuknya adalah kreatif dan inovatif di bidang digital. Jadi kalau adik-adik bisa mengembangkan digital aplikasi, nah jadi itu akan sangat bagus. Atau mungkin inovasi yang menghasilkan produk video. Jadi memberikan edukasi atau penyuluhan ya pada saat menerima pasien baru, discharge planning atau perencanaan pulang, memberikan personal hygiene, penyuluhan, mobilisasi, dan lain sebagainya. Jadi itu dibuat edukasi dalam bentuk video-video yang kreatif. Atau inovasi yang berbentuk produk atau barang. Jadi bisa mengeluarkan SPO keperawatan, toolkit nyeri, back pillow, bagaimana membuat bantal yang bisa mengurangi nyeri pada tulang belakang, itu misalnya kantong kolostomi alternatif, kit message, dan lain sebagainya. Jadi itu banyak inovasi yang sudah dikembangkan. Jadi adik-adik nanti bisa memikirkannya kembali, kira-kira inovasi apa yang bisa adik-adik kembangkan berikutnya. Nah, jadi ini aplikasinya yang bisa adik-adik kembangkan nanti, pembuatan poster kah dengan bahasa daerah setempat agar audien itu mengerti. Atau penyampaian edukasi melalui video kreatif animasi.
atau berperan sebagai tokoh kepahlawanan ketika menyampaikan sesuatu di hadapan masyarakat. Misalnya kalau dulu saat zaman perang itu pahlawan I Gusti Ngurah Rai, saat ini menangani COVID-19 mungkin membuat tokoh, oh saya I Gusti Ngurah Rai sekarang memerangi daripada COVID, barangkali seperti itu main role play-nya. Ataukah penyuluhan-penyuluhan yang bisa dilakukan di sekolah, misalnya melalui sekolah SD. Jadi melakukan penyuluhan dengan bermain dulu, kemudian memberikan penyuluhan di halaman sekolah, ya. Jadi memberikan penyuluhan sambil belajar di kelas dan lain sebagainya. Jadi itu bisa adik-adik kembangkan. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Untuk selanjutnya, adik-adik nanti akan saya tugaskan untuk membuat program edukasi yang sifatnya kreatif dan inovatif. Silakan nanti dipikirkan bersama kelompok, ya kira-kira apa yang bisa adik-adik nanti buat program kreatif dan inovatif di dalam memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Apakah masyarakat itu nanti berupa individu, keluarga, maupun kelompok-kelompok tertentu yang bisa nanti adik-adik